Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk menyaksikan video ini. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, subuh adalah waktu yang amat istimewa. Waktu di mana terjadi pergantian dari malam ke pagi, dari gelap menuju terang. Subuh sering diungkapkan secara khusus dalam beberapa ayat Al-Quran. Dan demi subuh apabila fajarnya mulai menyingsing. Quran, Surat Takwir, ayat 18. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Quran, Surat Al-Falaq, ayat 1. Jika Anda sering bangun pagi dan mendengarkan adzan subuh, tentu Anda akan mendengar kalimat as-sholatu khairum minan naum, yang artinya sholat lebih baik daripada tidur. Kalimat tersebut tidak terdapat pada azan di waktu sholat lain. Dalam kalimat tersebut, Allah memberikan isyarat kasih sayang pada hambanya. Pada waktu tersebut diperintahkan untuk menjalankan sholat subuh. Waktu subuh sendiri memiliki banyak kejadian besar dan keistimewaan. Yang pertama adalah disaksikan oleh para malaikat. Subuh begitu istimewa bagi umat Islam. Hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan perintah sholat subuh. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran, Surat Al-Isra, ayat 78. Dirikanlah sholat sesudah matahari tergelincir, sampai gelap malam, dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan malaikat. Orang yang menjalankan sholat subuh akan mendapat perhatian Allah pada hari kiamat. Karena berkumpulnya para malaikat malam dan siang di waktu tersebut, di mana para malaikat melaporkan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apa saja yang dikerjakan hambanya di waktu subuh dan mendoakan kebaikan bagi mukmin. Yang kedua, salah satu penyebab masuk surga. Terkadang kaum mukmin lalai dalam menjalankan sholat subuh, lebih memilih untuk melanjutkan tidurnya daripada bangun untuk melaksanakan sholat. Orang yang menjalankan sholat subuh tepat waktu, baginya akan menjadi jalan masuk surga. Dalam sebuah hadis mengatakan, barang siapa yang mengerjakan sholat berdua yaitu subuh dan ashar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, salah satu penghalang masuk neraka. Sholat subuh yang memiliki jumlah rakaat paling sedikit dibanding sholat wajib lainnya, terkadang menjadi sholat terberat bagi sebagian umat muslim. Bagi yang menjalankan sholat subuh, baginya dapat menjadi penghalang masuk neraka. Seperti yang disampaikan dalam hadis berikut, sekali-kali tidak akan masuk neraka orang yang mengerjakan sholat sebelum matahari terbit di ufuk timur. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Yang keempat, berada dalam jaminan Allah. Barang siapa sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Hadis riwayat Muslim. Orang yang menjalankan sholat subuh mendapat jaminan keselamatan dari Allah. Allah akan memberikan perlindungan sepanjang hari tersebut, membuat hari menjadi lebih bersemangat dan terhindar dari rasa malas. Yang kelima, pahala seperti sholat satu malam. Bagi yang menjalankan sholat subuh berjamaah, Allah memberikan keistimewaan berupa pahala seolah-olah orang tersebut menjalankan sholat sepanjang malam. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia sholat seluruh malamnya. Dalam kurung, hadis riwayat Muslim. Yang keenam, bercahaya di hari kiamat. Bekas wudhu dan langkah kaki orang yang menjalankan sholat subuh berjamaah akan menjadi cahaya di hari kiamat. Menurut Islam, kelak itu akan membedakan dengan umat lainnya dan menjadi jalan untuk mendapat syafaat Nabi Muhammad. Seperti sabda Rasulullah, berikanlah kabar gembira kepada orang yang banyak berjalan dalam kegelapan, yaitu Isya dan subuh, menuju masjid, dengan cahaya yang sangat terang pada hari kiamat kelak. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Yang ketujuh, lebih baik dari dunia. Sholat subuh dianggap sebagai amalan yang kebaikannya melebihi dunia beserta isinya. 2 rakaat sholat subuh itu lebih baik dari dunia beserta isinya. Dalam kurung, hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Yang kedelapan, melepaskan 3 ikatan setan. Setan senantiasa menjurumuskan manusia untuk menjauhi perintah Allah. Sholat subuh dapat melepaskan diri dari tipu daya setan. Setan membuat 3 ikatan di tengkuk salah seorang dari kalian ketika tidur. Di setiap ikatan, setan akan mengatakan,
Malam masih panjang, tidurlah. Jika dia bangun dan berzikir kepada Allah, lepaslah satu ikatan. Jika dia berwudu, lepas lagi satu ikatan. Jika dia kemudian mengerjakan sholat, lepaslah ikatan yang terakhir. Yang kesembilan, terhindar dari kencing setan. Setan senantiasa punya cara untuk menyesatkan manusia. Mereka tidak pernah lelah menggoda manusia dari segala penjuru. Mereka melakukan tindakan agar manusia menghindari perbuatan-perbuatan yang baik. Dalam sebuah hadis, riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa salah satu tindakan setan yang menyesatkan ialah mengencingi manusia. Orang-orang yang bangun kesiangan hingga lalai dalam menjalankan sholat subuh disebutkan kepada Nabi Muhammad ada seorang laki-laki yang tidur semalaman hingga waktu pagi dan kehilangan waktu subuh. Maka Rasulullah bersabda, laki-laki itu telah dikencingi setan pada telinganya. Agar terhindar dari hal tersebut, manusia sudah selayaknya bangun di awal waktu subuh dan menjalankan sholat subuh tepat waktu. Yang ke-10, waktu terkabulnya doa. Pada waktu subuh, malaikat siang dan malam berkumpul bareng. Siapa yang menjalankan sholat subuh dan memohon doa, akan didoakan oleh seluruh malaikat dan disampaikan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat doa dalam Islam pada kondisi seperti ini memang mustajab. Pada waktu itu adalah tersebarnya rahmat, banyak permintaan yang diberi dan dikabulkan, serta nikmat semakin sempurna. Sekian video dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.